Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ika Wulandari Utamingtias MPD, yang saya hormati Ibu Frida Destini MPD, dan yang saya hormati Pak Roy Kembar Habibi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan ekstrakurikuler SD. Serta rekan-rekan sekalian yang sudah bisa menyempatkan waktunya hadir dalam forum virtual ini untuk melakukan perkuliahan pada sore hari ini. Untuk itu, kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya Intania Putri sebagai moderator, kemudian ada Dini Indah Nuraini sebagai pemateri, Eka Wulandari yang akan disampaikan oleh Saudari Lisa. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang gerakan kepanduan. Gerakan kepanduan merupakan gerakan pendidikan sukarela non-politik bagi kaum muda, terbuka untuk semua tanpa membedakan jenis kelamin, asal-usul, ras, atau keyakinan. Kepanduan menawarkan kaum muda kesempatan untuk mengembangkan potensi emosional, intelektual, fisik, dan spiritual sebagai warga negara global yang bertanggung jawab, serta sebagai anggota dari komunitas lokal, nasional, dan internasionalnya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lisa yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Gita. Kepada Saudari Gita, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, kelanjutan dari gerakan kepanduan. Organisasi Gerakan Kepanduan Tingkat Dunia atau Kepanduan Dunia yaitu World Scouting dijalankan oleh Organisasi Gerakan Kepanduan Dunia, World Organization of the Scout Movement atau WOSM. WOSM ini merupakan organisasi mandiri non-politik, non-pemerintah yang terdiri dari 161 organisasi kepanduan nasional atau National Scout Organization (NSO). NSO ini tersebar di 223 negara dan wilayah di seluruh dunia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Gita. Untuk materi selanjutnya, yaitu tentang sejarah gerakan kepanduan. Untuk sejarah gerakan kepanduan ini, materinya akan disampaikan oleh Saudari Sekar. Kepada Saudari Sekar, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah gerakan kepanduan. Gerakan kepanduan dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell, seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya, dan William Alexander Smith, pendiri Boy Brigade, mengadakan perkemahan kepanduan. Ide untuk mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan dari seorang tentara Boer. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sekar yang telah menyampaikan materi. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang sejarah gerakan kepanduan akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Saudari Yunita. Kepada Saudari Yunita saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang sejarah gerakan kepanduan. Saat itu, pasukan Powell kalah besar dibandingkan tentara Boer, sehingga sekelompok pemuda dibentuk dan dilatih untuk menjadi tentara sukarela. Tugas utama mereka adalah membantu militer mempertahankan Koa, seperti mengantarkan pesan yang diberikan Baden-Powell ke seluruh anggota militer di kota tersebut, sehingga penghargaan atas keberhasilan yang mereka dapatkan, setiap anggota tentara sukarela tersebut diberikan sebuah lencana. Gambar dari lencana tersebut
merupakan sebagai logo dari Gerakan Pramuka Internasional. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Yunita. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, kemudian di sini ada sejarah gerakan kepanduan, melanjutkan materi dari Saudari Yunita. Di sini, keberhasilan Baden Powell mempertahankan kota Mafeking membuatnya dianggap menjadi pahlawan. Nah, dia kemudian menulis dalam sebuah buku yang berjudul Aids to Scouting, yang ditulis pada tahun 1899. Dan menjadi buku terlaris pada masa itu. Buku ini dimaksudkan sebagai buku petunjuk kepanduan bagi para pemuda ketika itu. Next. Nah, kemudian kita akan masuk kepada materi pergerakan perkembangan pramuka. Next. Pada materi pergerakan perkembangan pramuka ini, next. Materi yang tadi Git. Tak lama setelah buku Scouting for Boys, diterbitkan, pramuka dimulai dikenal di seluruh Inggris dan Irlandia. Nah, gerakannya sendiri secara perlahan tetapi pasti mulai dicoba dan diterapkan di seluruh wilayah kerajaan Inggris dan koloninya. Di seluruh wilayah kerajaan Inggris dan koloninya pada tahun 1920 diselenggarakan di Jambore Dunia. Yang pertama di Olympia Hall, London. Kemudian beliau mengundang pramuka dari 27 negara. Dan pada saat itu, Baden Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Next. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Eka. Kepada Saudari Eka, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk tahun 1924, Jambore 2 diadakan di London, Copenhagen, Denmark. Tahun 1929, Jambore 3 diadakan di Arrow Park, Birkenhead, Inggris. Selanjutnya pada tahun 1933, Jambore 4 diadakan di Godolo, Budapest, Hongaria. Selanjutnya pada tahun 1937, Jambore kelima di Hoogeveen, Bloemendal, Belanda. Selanjutnya pada tahun 1947, Jambore 6 di Moisson, Perancis. Pada tahun 1951, Jambore 7 di Salzkammergut, Austria. Selanjutnya, pada tahun 1955, Jambore 8 di Sutton Park, Sutton Coldfield, Inggris. Selanjutnya, pada tahun 1959, Jambore 9 di Makiling, Filipina. Selanjutnya, pada tahun 1963, Jambore 10 di Marathon, Yunani. Pada tahun 1967, Jambore 11 di Idaho, Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 1971, Jambore 12 di Asagiri, Jepang. Dan pada tahun 1975, Jambore ke-13 di Lillehammer, Norwegia. Selanjutnya pada tahun 1979, Jambore ke-14 di Neisharhut, Iran, tetapi dibatalkan. Dan pada tahun 1983, Jambore ke-16 di Katarat, Scott Park, Australia. Selanjutnya pada tahun 1991, Jambore ke-17 di Korea Selatan. Pada tahun 1995, Jambore ke-18 di Belanda. Selanjutnya pada tahun 1999, Jambore ke-19 di Chili, Amerika Selatan. Dan pada tahun 2003, Jambore ke-20 di Thailand. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 2015, Jambore ke-23 di Kirarahama, Yamaguchi, Jepang. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Eka yang telah menyampaikan materinya. Nah, jadi sangat luas ya
sejarah pramuka ini di beberapa negara, bahkan hampir di seluruh. Kemudian kita akan memahami tentang sejarah pramuka di Indonesia. Untuk sejarah pramuka di Indonesia, materinya sendiri akan dari Dini. Kepada Saudari Dini, saya persilakan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka sendiri itu yang pertama ada di dunia, yang dimana Bapak Pandu Dunia disebut orang tersebut adalah Baden Powell, atau untuk gelar-gelarnya adalah Sir Robert Stephen Smith Lord Baden Powell of Jewell. Nah, untuk sejarah kepramukaan Indonesia sendiri, sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepramukaan untuk seluruh bangsa kepanduan Indonesia. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Desember tahun 1900 rakyat Indonesia. Oke, next. Nah, oke, di sini pemerintah Republik Indonesia mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan sebagai keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93 bagian A tertanggal 1 Februari tahun 1947, tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia atau Kepanduan Indonesia karena serbuan dari Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1948, waktu diadakannya api unggun di halaman gedung Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Suprapto menghadap Tuhan. Gugur sebagai pandu, sebagai patriot yang membuktikan cintanya pada negara, tanah air, dan bangsanya. Nah, untuk sejarah kepramukaan di Indonesia sendiri ini dibentuk setelah terbentuknya sejarah kepramukaan di dunia, mengadopsi mengenai Scout yang ada di dunia atau yang biasa disebut WOSM. WOSM itu World Organization Scout Movement. Nah, di situ Indonesia mengadopsi dari Bapak Baden Powell, yang dimana beliau merupakan Bapak Pandu Dunia, dan di Indonesia dibuatlah suatu kepanduan yang bernama Pramuka. Kepanjangan dari Pramuka sendiri yaitu Praja Muda Karana, dan di Indonesia ada juga Bapak Pandunya. Nah, Bapak Pandu Indonesia itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono XI yang mencetuskan dari nama Kepanduan Indonesia atau Pandu Rakyat Indonesia menjadi Pramuka. Nah, pada sejarah Pramuka Indonesia atau Pandu Rakyat Indonesia ini, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan poin penting utama dan terutama dalam kepanduan dan sistem tatanan pendidikan di Indonesia. Nah, pada kepramukaan yang ada di Indonesia, semuanya dilakukan sebagaimana Baden Powell dulu melakukannya di dunia. Adapun hal mengenai seragam pramuka yang digunakan di Indonesia, mengapa seragam pramuka itu berwarna coklat, itu mengadopsi kepada bagaimana pahlawan-pahlawan terdahulu atau pandu-pandu kita terdahulu melawan penjajahan. Dikatakan tadi pada tanggal 17 Agustus, waktu diadakannya api unggun di halaman gedung Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Suprapto menghadap Tuhan. Nah, di situ Suprapto gugur sebagaimana ia adalah seorang pandu yang pada saat itu pahlawan yang melawan penjajahan Belanda, baik penjajah dari negara lain, itu menggunakan seragam yang berwarna gelap atau coklat untuk mengantisipasi adanya perang-perang dan melakukan gerilya. Oke, terima kasih terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Dini. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Untuk itu, untuk teman-teman yang ingin bertanya ataupun menambah jawaban dan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan rekan-rekan yang lain, silahkan nanti bisa dilanjutkan di kolom komentar. Terima kasih. Saya sebagai moderator, jika ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.